Perkenalkan, nama saya Sally Melisa, MPM 2011-0062 dari Universitas HKBP Nomensen Medan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau disebut dengan problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata, proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan data laporan akhir. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk lebih aktif, terlibat dalam materi pembelajaran keterampilan berpikir kritis. Nah, berikut penjelasan mengajar saya mengenai model pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning. Selamat siang anak-anak. Anak-anak yang terkasih, apa kabar hari ini? Baik? Ya, tentunya baik ya. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen. Nah, kan minggu lalu kita sudah mempelajari jenis karya sastra pada cerpen. Nah, pada cerpen tersusun unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, ada yang pernah mendengar mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik? Nah, coba Doni. Ya, betul. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah berasal dari luar. Nah, unsur intrinsik terdiri dari berapa komponen, yaitu ada alur, ada tokoh atau penokohan, ada tema, ada sudut pandang, ada latar, ada gaya bahasa, dan amanat atau pesan yang terkandung. Nah, ini semua ada dalam suatu karya sastra. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Sinta. Ya, pertanyaan Sinta tadi bagus. Apakah tempat termasuk latar dalam suatu intrinsik, Bu? Ya, karena tempat termasuk unsur intrinsik karena terdapat pada latar, yaitu latar apa? Latar waktu, latar tempat. Nah, dalam latar waktu terbagi dalam bagian, ada ada waktu siang, pagi, dan malam. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat yang ada di dalam unsur intrinsik itu. Nah, Ibu ada pertanyaan bagi anak-anak sekalian. Bagaimana kemudian kita dapat mengetahui unsur-unsur ini dalam karya sastra? Ya, Sinta benar. Kita harus membacanya serta menganalisis pada teks cerpen tersebut. Nah, sekarang Ibu punya cerpen dan anak-anak silakan dibaca. Ibu akan membagikan membentuk dua kelompok dengan cerpen yang sama akan bergabung dengan kelompok lainnya yang sama dengan cerpen tersebut. Nah, di bagian tugas, anak-anak harus menganalisis cerpen tersebut untuk mengetahui tentang alur intrinsik tersebut. Misalnya, yang terdapat pada cerpen tersebut ada latarnya, atau ada juga tema atau tokoh. Ada juga sudut pandang. Nah, anak-anak tersebut harus menganalisis cerpen tersebut. Anak-anak tersebut bisa juga anak-anak tersebut menerapkannya dalam kehidupan nyata. Untuk melihat apa? Misalnya melihat watak orang di sekitar lingkungan anak-anak tersebut. Bisa juga untuk melihat dalam sebuah film, dalam sebuah drama juga bisa. Nah, oke. Kita sudah menentukan kelompok tadi. Kelompok yang tadi itu sudah cukup bagus mempraktikannya. Nah, kita juga sudah mendengar jawaban dari kelompok-kelompok yang lain. Hubungan antar intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kita juga sudah mendengar cukup baik dari kelompok tadi tentang hubungan. Nah, di dalam
Hal ini yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Itulah yang nantinya membangun suatu unsur ekstrinsiknya. Jadi suatu karya, nilai-nilainya memang tidak terikat dalam tulisannya, secara tulisan tertulis dalam suatu karya sastra. Tapi dia dibangun melalui unsur intrinsiknya dalam sebuah karya sastra. Oke, apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.